Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Iya. Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan kita nggak bisa bilang. Coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya. Saya baca semua itu. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah gitu. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini, agama menganggap hanya ada satu ada, ada yang lain harus dinyatakan tiada. Ya, al-ikhlas. Ya, jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyinya begini, hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhidan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain nggak boleh? Nah, untuk memilih dari dua itu, yang benar sebenarnya yang mana? Hanya ada satu ada atau hanya boleh satu ada? Itu kan sebenarnya gampang, tinggal gunakan otak tadi. Betul, gunakan otak aja kan. Yang benar yang mana menurut Kak Rocky? Hanya ada satu ada atau hanya boleh satu ada? Di dalam teologi hanya boleh ada satu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengajian kali ini, mari kita bahas hal menarik. Ternyata konsep ketuhanan atau tauhid yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung, meski dengan bahasa filsafat, sejatinya tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Keduanya sama-sama menekankan bahwa Tuhan itu esa, tak terjangkau logika, dan tak bisa dipersonifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, saya berkali-kali cerita dulu, orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah, ya tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat Tuhan satu aja. Ada itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah, mat satu saja. Nah, ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan tercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang
penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, moko bocah rapati iso ngaji Wahab, ngaji Muin. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan yo ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora roh blas apik endi? Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum Batavia. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja, kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, nggak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gojol gurunya itu, lima dala tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan bitoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh, ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, jika negara ini meskipun enggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam, apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu ulama. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasaf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa, wong ngrasani, bedelok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayinah. Qul inni ala bayinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri, anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak, enak itu nyaman, nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super,
yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil